Halo semuanya, selamat datang. Sebelumnya perkenalkan, saya Dudu Abdul Rahman, penulis buku audiovisual menulis kreatif memoir yang merupakan bahan ajar daring dari penelitian tesis pengembangan bahan ajar daring berbantuan media sosial untuk pelatihan menulis memoir di TBM Matarumpaka, Kota Tasikmalaya. Tujuan buku audiovisual ini untuk membantu warga belajar agar mampu menulis memoir. Jenis tulisan ini dipilih untuk memudahkan warga belajar dalam menuangkan tema atau hal-hal yang dekat dengan kehidupannya. Selain itu, warga belajar diharapkan dapat meningkatkan kecakapan menulisnya untuk memproduksi konten positif dan inspiratif di media sosial. Daftar isi dari buku audiovisual ini yaitu bagian A, menaklukkan kalimat dan paragraf pertama. 1. Proses dan praktik menulis. 2. Pertanyaan dasar. 3. Kalimat pertama. Dan 4. Paragraf pertama. Kemudian bagian B, mengundang inspirasi untuk menulis. 1. Inspirasi tidak bersembunyi. 2. Inspirasi dari membaca. 3. Inspirasi dari film. 4. Inspirasi dari pikiran dan perasaan. 5. Belajar dari kesalahan. 6. Kalimat-kalimat sakti dari maestro. Bagian C, ritual seorang penulis. 1. Kebiasaan baik penulis. 2. Memaknai bacaan. 3. Tulisan dari gagasan. 4. Menginstal bahan tulisan. Bagian D, jenis-jenis tulisan. 1. Ingat pintu depan. 2. Deskripsi. 3. Eksposisi. 4. Persuasi. 5. Argumentasi. 6. Narasi. Bagian E, sentuhan akhir tulisan. 1. Pengendapan tulisan. 2. Unsur bahasa tulis. Mari kita mulai pada bagian A, menaklukkan kalimat dan paragraf pertama. Saya akan mengantarkan dan mengajak Anda untuk memprosesi praktik menulis. Bagaimana memprosesi dan praktik menulis ini? Pertama kali, mulailah dengan pertanyaan dasar. Namun sebelum itu, mari kita simak bagaimana membuat judul yang menarik. Diunggah oleh penerbit di publish.com yang ditulis oleh Irukawa Elisa mengenai 5 trik menulis judul yang menarik untuk dibaca. Apa saja 5 trik menulis judul yang menarik untuk dibaca? Pertama, kuasai isi dan pesan yang akan ditulis. Kedua, gunakan kalimat aktif. Misalnya, gunakan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu sudah kita ketahui di masa sekolah. Tulis singkat, padat, dan jelas. Untuk poin ketiga. Dan keempat, kenali selera pembaca. Dan kelima, bagaimana trik membuat judul cepat. Dari poin di atas, saya yakin masih banyak yang kesulitan, tapi coba saja dulu apa yang akan Anda tulis pada judul. Setelah Anda membuat judul yang membuat penasaran pembaca Anda, lalu bagaimana menaklukkan kalimat pertama pada paragraf pertama. Mari kita mulai membuat paragraf pertama. Ceritakan nama Anda disertai makna atau artinya. Kalimat kedua, mengapa orang tua memberi nama tersebut? Kalimat ketiga, apa profesi Anda sekarang? Jelaskan. Kalimat keempat, bagaimana perjuangan Anda untuk mencapai profesi tersebut? Kalimat kelima, kenapa Anda memilih profesi yang digeluti saat ini? Kalimat keenam, siapa sosok yang berpengaruh terhadap profesi yang Anda geluti sekarang? Silakan coba Anda tuliskan. Setelah paragraf pertama selesai,
Kemudian Anda lanjutkan pada paragraf kedua. Kalimat pertama, di mana Anda dilahirkan. Kalimat kedua, kapan Anda dilahirkan. Kalimat ketiga, jelaskan tempat Anda dilahirkan. Kalimat keempat, di mana Anda tinggal sekarang. Jelaskan. Kalimat kelima, apa hubungan Anda dengan tempat tinggal sekarang. Setelah paragraf kedua selesai, Anda lanjutkan pada paragraf ketiga. Untuk kalimat pertamanya, sudah sampai titik mana capaian tertinggi Anda dalam hidup? Kalimat kedua, kenapa capaian tersebut merupakan level tertinggi bagi Anda? Kalimat ketiga, bagaimana Anda mencapai level tertinggi tersebut? Kalimat keempat, siapa sosok yang membersamai Anda dalam mencapai level tertinggi dalam hidup tersebut? Kalimat kelima, di mana Anda mencapai level tertinggi dalam hidup tersebut? Setelah selesai paragraf ketiga, Anda lanjutkan paragraf keempat. Kalimat pertamanya, apa hal paling istimewa dalam hidup Anda? Kalimat kedua, kapan Anda mendapatkan keistimewaan hidup tersebut? Kalimat ketiga, di mana Anda mendapatkan keistimewaan tersebut? Kalimat keempat, siapa sosok yang menjadi perantara Anda dalam mendapatkan keistimewaan tersebut? Kalimat kelima, bagaimana Anda mendapatkan keistimewaan tersebut? Berikutnya, kita mencoba membuat paragraf kelima. Kalimat pertamanya, jelaskan titik terendah dalam hidup Anda. Kalimat kedua, mengapa Anda mengalami peristiwa titik terendah tersebut? Kalimat ketiga, apa dampak yang Anda terima dari peristiwa titik terendah tersebut? Kalimat keempat, bagaimana Anda bangkit dari titik terendah tersebut? Kalimat kelima, apa pesan yang ingin Anda sampaikan dari peristiwa titik terendah itu? Baiklah, kita lanjutkan pada paragraf ke-6. Kalimat pertamanya, apa pengalaman paling menarik bagi hidup Anda? Kalimat kedua, mengapa pengalaman tersebut menarik bagi Anda? Kalimat ketiga, kapan Anda mengalami peristiwa menarik tersebut? Kalimat keempat, di mana Anda mengalami peristiwa menarik itu? Kalimat kelima, bersama siapa Anda mengalaminya? Selanjutnya, membuat paragraf ke-7. Kalimat pertama, apa cerita yang paling menyedihkan dalam hidup Anda? Kalimat kedua, mengapa pengalaman tersebut membuat Anda begitu sedih? Kalimat ketiga, kapan Anda mengalami peristiwa menyedihkan itu? Kalimat keempat, di mana Anda mengalami peristiwa menyedihkan tersebut? Kalimat kelima, bersama siapa Anda mengalami peristiwa menyedihkan itu? Untuk paragraf ke-8, kalimat pertama, apa pengalaman paling membahagiakan dalam hidup Anda? Kalimat kedua, mengapa pengalaman tersebut membahagiakan bagi Anda? Kalimat ketiga, kapan Anda mengalami peristiwa membahagiakan tersebut? Kalimat keempat, di mana Anda mengalaminya? Kalimat kelima, bersama siapa Anda mengalaminya?
Paragraf ke-9, paragraf yang bisa dikatakan terakhir dari satu tulisan memoir Anda, yakni silakan simpulkan dari cerita yang Anda tulis secara keseluruhan. Jika menurut Anda masih perlu pengembangan, silakan tambahkan paragraf-paragraf baru. Jika menurut Anda selesai, kemudian swak sunting, artinya merapikan tulisan baik ejaan, semantik, sintaksis, dan lain sebagainya sesuai judul tulisan Anda. Setelah tulisan selesai, boleh juga menyesuaikan judul yang Anda tulis agar lebih menarik dan membuat pembaca Anda lebih penasaran. Berikut contoh tulisan memoir yang telah melewati proses swak sunting dan penyuntingan. Demikianlah praktik menulis memoir kali ini. Untuk hasil tulisan Anda, silakan kirim ke email lambangsora@gmail.com atau matarumpaka@gmail.com. Terima kasih.